Halo teman-teman, cerdas, siapa yang siap berpetualang di dapur hijau tumbuhan? Hari ini kita akan memasak makanan super lezat, tapi bukan untuk kita, melainkan untuk para tumbuhan. Ingatkan pelajaran kita sebelumnya? Proses memasak makanan pada tumbuhan disebut fotosintesis. Untuk memasak, tumbuhan butuh tiga bahan utama: cahaya matahari, air yang diserap akar, dan karbon dioksida atau CO yang kita hembuskan. Hasilnya apa? Makanan lezat berupa gula untuk tumbuhan itu sendiri. Dan yang paling penting, oksigen segar untuk kita bernapas. Tapi, pernah nggak kalian bertanya-tanya, kenapa ya ada tumbuhan yang tumbuhnya cepat dan subur, tapi ada juga yang kelihatannya lesu dan lambat besar? Jawabannya ada pada faktor-faktor yang mempengaruhi dapur hijau ini. Yuk, kita selidiki bersama rahasianya. Faktor pertama dan paling penting adalah cahaya matahari. Coba lihat dua tanaman ini. Tanaman A diletakkan di tempat yang terang benderang. Dia dapat banyak sekali cahaya. Wah, dia kelihatan senang dan dapurnya bekerja super cepat. Sementara itu, tanaman B ditaruh di sudut yang agak redup. Cahayanya sedikit, jadi dia masaknya pelan-pelan. Jadi, semakin terang cahayanya, semakin cepat proses memasaknya. Tapi ternyata bukan cuma terang atau redupnya saja loh. Tumbuhan juga punya warna cahaya favorit. Sama seperti kita yang punya makanan kesukaan. Tumbuhan paling suka menyerap cahaya warna merah dan biru. Dua warna ini seperti bumbu rahasia yang bikin masakannya jadi lebih cepat matang dan hasilnya lebih banyak. Keren kan? Selain itu, lamanya waktu penyinaran juga berpengaruh. Bayangkan, hari pertama matahari hanya bersinar sebentar. Lalu hari kedua mataharinya bersinar dari pagi sampai sore. Tentu saja, di hari kedua, tumbuhan punya lebih banyak waktu untuk memasak. Jadi, semakin lama tumbuhan disinari matahari, semakin banyak makanan yang bisa ia hasilkan. Faktor kedua adalah karbon dioksida atau CO. Kalau cahaya adalah kompornya, maka CO ini adalah tepung utama untuk membuat adonan makanan. Coba lihat, tumbuhan A dikelilingi banyak gelembung CO. Dia bisa membuat makanan yang banyak dan tumbuh subur. Sementara tumbuhan B, karena CO di sekitarnya sedikit, hasil masakannya pun jadi lebih sedikit. Tapi ingat, segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Kalau konsentrasi CO terlalu tinggi, malah bisa jadi racun bagi tumbuhan. Lalu, dari mana sih CO itu datang? CO berasal dari napas kita saat menghembuskan udara, dari napas hewan, dan juga dari asap kendaraan atau pabrik. Nah, disinilah peran hebat tumbuhan. Mereka menyerap CO ini untuk memasak, sekaligus membantu membersihkan udara kita. Hebat sekali kan, pahlawan hijau kita ini. Selanjutnya, faktor ketiga, yaitu air. Air ini ibarat minyak di dapur fotosintesis. Tanpa air, semua proses bisa macet. Lihat deh, tumbuhan A yang disiram cukup kelihatan segar bugar. Bandingkan dengan tumbuhan B yang kekurangan air, dia langsung layu. Saat kekeringan, tumbuhan akan menutup pintu dapurnya yang disebut stomata. Tujuannya supaya air di dalam tubuhnya tidak menguap keluar. Tapi akibatnya kok jadi tidak bisa masuk. Wah, kalau begitu, proses memasak bisa gagal total. Air ini diserap oleh akar dari dalam tanah, lalu diangkut naik sampai ke daun,
tempat dapurnya berada. Jadi, teman-teman jangan pernah lupa untuk menyiram tanaman di rumah ya, supaya mereka tidak kehausan dan bisa terus memasak. Keempat adalah suhu atau temperatur. Di dalam dapur hijau ini, ada para koki super kecil yang tidak terlihat. Namanya enzim. Para koki inilah yang membantu semua proses memasak berjalan dengan lancar. Koki enzim ini paling semangat bekerja pada suhu yang sejuk dan nyaman, kira-kira antara 20 sampai 30 derajat Celcius. Nah, apa yang terjadi kalau suhunya terlalu ekstrem? Kalau terlalu panas, misalnya di atas 40 derajat, para koki ini bisa kepanasan, rusak, dan tidak bisa bekerja lagi. Sebaliknya, kalau terlalu dingin, misalnya di bawah 10 derajat, mereka jadi menggigil kedinginan dan gerakannya jadi lambat sekali. Jadi, suhu yang pas sangat penting agar para koki bisa bekerja dengan maksimal. Oh ya, ada satu lagi faktor dari dalam tumbuhan itu sendiri, yaitu klorofil. Klorofil adalah zat hijau daun yang bisa kita anggap sebagai panci untuk memasak. Semakin hijau daunnya, berarti semakin banyak pancinya dan semakin bagus kualitasnya. Tentu saja proses memasak jadi lebih efisien. Kalau daunnya menguning atau sakit, berarti pancinya sedikit atau rusak. Jadi fotosintesisnya jadi lambat. Wah, hebat! Sekarang kita sudah tahu 4 faktor utama yang mempengaruhi dapur hijau tumbuhan. Ayo kita ulangi bersama. Cahaya, karbon dioksida, air, dan suhu. Coba jawab pertanyaan ini. Apa yang terjadi kalau tumbuhan tidak pernah disiram? Yap, betul sekali. Dia akan layu dan tidak bisa memasak makanannya. Kalian mau coba membuktikannya sendiri? Oh, gampang banget. Kalian bisa lakukan eksperimen sederhana di rumah. Ambil 2 pot tanaman kecil yang sejenis. Letakkan pot pertama di dekat jendela yang terang. Dan pot kedua di dalam lemari yang gelap. Jangan lupa siram keduanya secara teratur ya. Setelah 1 minggu, coba bandingkan mana yang tumbuh lebih sehat dan segar. Catat hasilnya di buku catatanmu. Terima kasih ya sudah belajar bersama tentang dapur ajaib tumbuhan hari ini. Jangan lupa untuk selalu menjaga dan merawat tanaman di sekitar kita. Mereka bukan cuma hiasan, tapi pahlawan yang memberikan kita oksigen untuk hidup. Sampai jumpa di petualangan seru berikutnya ya.